Sebuah pesan pribadi dari Mark Rutte di tengah penerbangan menuju KTT NATO mengawali babak baru bagi Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu kini menuai pujian setelah serangan mendadak ke situs nuklir Iran, mendorong perubahan sikap sekutunya Israel dan menegosiasikan gencatan senjata dengan Iran. Tapi di balik sorotan kemenangan, ada tanda tanya besar. Apakah ancaman nuklir Iran benar-benar sirna atau ini sekedar ilusi kemenangan dalam politik luar negeri ala Donald Trump? Cepat, dramatis, dan penuh resiko. Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Di dalam kabin mewah pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan menuju KTT NATO di Belanda, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima sebuah pesan pribadi yang tak lazim. Bukan dari staf Gedung Putih, bukan pula dari penasihat militernya, melainkan dari Mark Rutte, ex-Perdana Menteri Belanda yang kini menjadi bos Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Selamat dan terima kasih atas tindakan tegas Anda di Iran, tulis Rutte. Pesan itu kemudian dipublikasikan Trump di akun Truth sosial miliknya. Itu benar-benar luar biasa dan sesuatu yang tidak ada orang lain yang berani melakukannya, kata Rutte lagi. Pujian dari pemimpin Eropa itu menjadi penanda betapa cepatnya iklim diplomatik berubah, terutama bagi Trump yang dulu sempat meragukan efektivitas NATO dan mempertanyakan kontribusi militer para anggotanya. Kini, lewat tangan dingin dan bom-bom B-2 Spirit milik Pentagon yang dijatuhkan ke situs-situs nuklir Iran, Trump dianggap berhasil mengubah arah persekutuan. Tak hanya soal serangan ke Iran, Rutte juga menyampaikan bahwa dalam KTT mendatang, negara-negara anggota NATO akan menyepakati dorongan Trump untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto masing-masing. Ini akan menjadi kemenangan Anda, kata Rutte memuji Trump. Pesan singkat itu menjadi semacam cermin, memantulkan besarnya transformasi yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, setidaknya secara kasat mata. Padahal, baru sepekan sebelumnya Trump meninggalkan KTT G7 di Kanada lebih awal, menyusul meningkatnya tensi antara Israel dan Iran yang nyaris menyeret Amerika ke dalam konflik langsung. Namun situasi berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Pada Sabtu malam 21 Juni 2025, Amerika melancarkan serangan udara ke sejumlah fasilitas nuklir Iran. Dan pada Selasa pagi 24 Juni 2025, sang presiden sudah meninggalkan Washington menuju Eropa. Kali ini dengan membawa gencatan senjata rapuh Israel-Iran sebagai modal diplomatik. Pesan Rutte yang dikonfirmasi keasliannya oleh pejabat NATO kepada BBC selaras dengan narasi yang dibangun Gedung Putih, bahwa serangan itu berhasil menyingkirkan ancaman nuklir Iran dan menuntaskan apa yang mereka sebut sebagai perang 12 hari. Peran Donald Trump tak hanya terbatas pada bom-bom yang dijatuhkan di 3 fasilitas nuklir Iran. Ia juga memainkan tekanan diplomatik, mulai dari kemarahan terbuka kepada kedua belah pihak hingga panggilan telepon sangat tegas dan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari dalam Air Force One yang disebut Gedung Putih sebagai kunci bertahannya gencatan senjata. Dari ketegangan ke tepuk tangan, perubahan sikap dunia terhadap Trump terlihat jelas. Negara-negara sekutu yang semulanya was-was kini tampak siap menyambut sang presiden dengan pujian. Namun di balik atmosfer kemenangan itu muncul pertanyaan besar yang belum terjawab. Pemerintah Trump menyebut fasilitas nuklir Iran telah dilenyapkan. Namun laporan dari intelijen militer Amerika Serikat memberi gambaran berbeda. Kerusakan yang terjadi diyakini tidak separah yang diklaim Gedung Putih. Menurut sumber Pentagon, program nuklir Iran kemungkinan hanya mengalami kemunduran jangka pendek. Persediaan uranium yang diperkaya kunci utama senjata nuklir juga dikabarkan tetap utuh. Bahkan beberapa fasilitas riset diyakini masih tersembunyi dan selamat dari serangan. Gedung Putih langsung membantah penilaian tersebut, menyebutnya sebagai upaya merendahkan Presiden Trump. Namun keberadaan sejumlah pertanyaan krusial tetap menghantui. Berapa banyak uranium yang masih tersimpan dan di mana sebenarnya lokasi fasilitas rahasia lainnya? Gencatan senjata memang tengah berlangsung, tapi sejarah panjang kawasan menunjukkan bahwa gencatan senjata di Timur Tengah kerap lebih rapuh dari yang terlihat. Serangan Israel selama 2 pekan terakhir telah mengguncang stabilitas kepemimpinan Iran. Nasib negeri para mullah itu kini berada di ambang ketidakpastian. Trump sendiri bicara soal cinta, perdamaian
perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat Iran. Namun gejolak dan kekacauan yang mengintai kawasan justru mengingatkan banyak pihak pada konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di Suriah, sebuah peringatan tentang resiko ketika sebuah rezim otoriter mulai kehilangan kendali. Sementara itu, dua perang lain yang diwarisi Trump dan pernah ia janji akan akhiri segera, yakni di Gaza dan Ukraina, masih terus berkecamuk tanpa kepastian arah. Untuk sementara, Gedung Putih tampaknya tidak ingin terganggu oleh pertanyaan besar tersebut. Kekhawatiran dari dalam negeri pun mereda. Thomas Massie, anggota Kongres Partai Republik dari Kentucky yang sebelumnya berencana memperkenalkan legislasi untuk membatasi kewenangan Trump menyerang Iran, kini membatalkan inisiatifnya. Angin politik kembali berpihak pada sang presiden. Trump pun mendapatkan ruang luas untuk menggembar-gemborkan keberhasilan ini sebagai bukti nyata dari pendekatannya yang kontroversial namun dalam pandangannya efektif. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dalam unggahannya di thread sosial bahkan menyusun kerangka doktrin kebijakan luar negeri Trump. Pertama, mendefinisikan dengan jelas kepentingan Amerika. Kedua, bernegosiasi secara agresif. Ketiga, menggunakan kekuatan luar biasa jika perlu. Namun, sebagai doktrin, ketiganya terdengar lebih sebagai refleksi naluriah ketimbang strategi jangka panjang. Dalam 2 pekan terakhir saja, Trump sempat menarik diri dari konflik, lalu masuk sebagai aktor utama, menuntut penyerahan tanpa syarat, lalu beralih ke meja negosiasi, membayangkan perubahan rezim, kemudian menyanggah niat itu. Sebuah perjalanan diplomatik yang serba cepat, berbahaya dan penuh tikungan tajam mirip roller coaster. Tapi seperti kata pepatah, hasil akhirnya akan dinilai, dan setidaknya untuk minggu ini Donald Trump berhasil mengubah potensi bencana menjadi apa yang disebut banyak pihak sebagai kemenangan. Tribuners, kemenangan seperti halnya perdamaian tak selalu abadi, terutama di Timur Tengah. Dunia boleh saja bersorak untuk Trump hari ini, tetapi sejarah punya caranya sendiri untuk menguji apa yang disebut sebagai keberhasilan. Dan saat tepuk tangan mereda, yang tersisa adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang tak bisa dijawab dengan bom, slogan atau unggahan media sosial. Di antara pujian dan keraguan, Trump kini bukan sekedar presiden Amerika. Ia adalah aktor utama dalam panggung geopolitik yang tengah menunggu babak berikutnya. Sebuah pesan pribadi dari Mark Rutte di tengah penerbangan menuju KTT NATO mengawali babak baru bagi Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu kini menuai pujian setelah serangan mendadak ke situs nuklir Iran, mendorong perubahan sikap sekutunya Israel dan menegosiasikan gencatan senjata dengan Iran. Tapi di balik sorotan kemenangan, ada tanda tanya besar. Apakah ancaman nuklir Iran benar-benar sirna atau ini sekedar ilusi kemenangan dalam politik luar negeri ala Donald Trump? Cepat, dramatis, dan penuh resiko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.